Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqullah wa a'udzukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma kana wa ashabu kitabu wa Allahumma sadatina habibika wa umar wa usman wa ali wa as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan taufik dan rahmat-Nya, sehingga di kesempatan yang penuh keberkahan ini, hari yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap ridhonya semata. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan kewajiban kita agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pemasa si matanya itu Allah Ta'ala kalau ikut bakal kerja sendiri waktu itu berkasihnya. Jadi dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah menjadi sesuatu yang niscaya bagi dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaah yang dirahmati Allah ini, di dalam kitab Kasih Rasulullah Yaumiddin ada 4 kesempurnaan Islam. Ada 4 perkara yang menjadi kesempurnaan Islam. Jadi asyukurullah selangnya ada 4 pasal. Yang pertama adalah ridha terhadap seluruh perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau dia merendah ada Allah Ta'ala. Bermakna bahwa ia ridha terhadap Al-Quran, ia ridha terhadap segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka dengan demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ayat-ayat Allah, sadatul iman, maka dia akan bertambah keimanannya, dia akan menjadi sesuatu yang ridha. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua menjadi kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia ridha terhadap segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau dia menentang waktu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi segala ketentuan yang Allah berikan terhadap diri kita yang berlaku dalam diri kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan. Maka kita ridho. Tidak membuat sikap kita menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak membuat sikap kita menjadi sesuatu yang gelisah, gundah gulana, bahkan puncak dari rasa kemarahan. Tetapi kita ridho, kita pahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atas diri kita itu yang terbaik dan menjadi tabungan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar terhadap segala cobaan dan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Musa, Siddiq, Daud, Perikuni Nawa, na engkau lorongnya makhluk berseseta. Dari boleh sebelum bisa meragui. Jadi bersabar terhadap segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di atas kita, yang menjadi sesuatu ujian bagi kita, dan sesuatu yang menjadi cobaan bagi kita, dan semua itu sebenarnya berhasrat untuk meningkatkan kekuatan keimanan kita. Tidaklah seseorang dilatih pada suatu perkara-perkara yang berat kecuali ia dituntut untuk menjadi lebih kuat, lebih fighter, lebih tabah, lebih sabar, lebih ulet, lebih teguh. Karena semuanya itu menjadi tarbiyah dan tarbiyah ruhiyah bagi dirinya. Bahwa cobaan yang melanda kehidupan manusia adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu
sesuatu yang pasti, sesuatu yang ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan seseorang hamba menyatakan dirinya beriman kepada Allah kecuali Allah sendiri sudah akan memberikan ujian kepada seluruh para nabi dan rasul dan solihin terdahulu. Kita baca, kita lihat bahwa sesungguhnya mereka menjadi orang yang mulia karena terlepas, terbebas, lulus dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanya bersabar terhadap segala yang menimpa dirinya. Dia ridho untuk melintasi jalan yang Rasulnya telah tentukan. Dia mulai lalu disuruna Allah Ta'ala. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pola inilah yang menjadikan seseorang bisa menjadi kafah, menjadi sesuatu yang utuh, yang sempurna. Maka siapa yang berpegang pada 4 perkara ini maka sempurna keislamannya. Karena sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, kesempurnaan Islam itu bukan haji. Haji itu adalah kesempurnaan rukun Islam. Tetapi seorang yang ingin menyempurnakan Islamnya, maka dia akan berpegang pada 4 perkara ini. Oleh itu jamaah yang dirahmati Allah, perkara sikap inilah yang menjadikan kita menjadi berbeda. Jadi dalam Islam tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam toleran. Itu istilah di sana. Tapi yang ada kita adalah Islam kafah. Perkara terbaik apa yang diberikan kepada kita, label apa yang diberikan kepada kita itu bukan hak kita. Tapi yang jelas dengan Allah kita dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara label yang dikasih oleh siapapun itu bukan urusan kita. Kita hanya ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan cara-cara yang sah, dengan cara-cara yang baik yang diberikan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena perkara keempat tadi adalah menjadikan Rasul sebagai guru kita, kita ikutan kita, teladan kita. Oleh itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita, menjadikan kita menjadi orang yang Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.